akhiran Y atau Yankee atau Y, ya, itu berarti teknik, ya. Tapi kalau hanya mikroskope pakai ya PECOPE itu berarti instrumennya, ya. Seperti flow cytometer itu berarti instrumennya, alatnya. Tapi kalau flow cytometry jangan pula ditambah lagi dengan teknik. Ya, itu gejala bahasa dalam bahasa Indonesia itu istilahnya hiperkorek. Ya, dalam bahasa Inggris itu namanya redundant. Oh, Pak Sofi ngomong apa? Enggak. Teman-teman akan memulai menulis proposal, skripsi, laporan dan sebagainya, ya. Ini hanya sekedar gambaran saja karena itu dulu saya yang di warning oleh saya punya guru, ya. Penggunaan kesannya sepele, kan beda cuma satu ini, Pak. Berarti kalau Sofi pakai Y belakangnya berarti itu anu Pak ya. Anu teknik, iya, teknik. Lantas kalau yang nggak teknik, yang instrumen ya Sofia berarti ya. Baik, itu aja teman-teman sekedar pembukaan. Saya akan memulai. Silakan videonya ditutup. Sudah hadir 12 orang. Oke, 13 tertulis di sini partisipan. Saya akan stop video saya. Saya akan memulai file sharing saya dan nanti saya mohonkan informasi 1-2 orang untuk bisa istilahnya menyampaikan tanggapan dari apa yang saya sampaikan, ya. Bentar dulu ya. Belum terlihat, maaf. Saya ulangi lagi. Apakah terlihat, teman-teman? Halo, belum ya? Terlihat, Bapak. Terlihat ini? Baik. Oke, sekarang saya akan coba bentar ya, maaf ya. Ini saya mainkan slideshow-nya. Apakah terlihat? Halo? Tidak. Belum, oke. Masih bagian awal. Belum terlihat juga ya? Terlihat ini? Ada terlihat nggak ada? Oke, kalau nggak ada, sebenarnya saya tetap nggak main slideshow. Saya bentar ya, bentar. Apakah ini terlihat? Halo? Saya sudah menampilkan slide, apakah terlihat? Halo? Terlihat tapi belum di slideshow, Pak. Oh iya, ya. Maksud saya belum. Ini akan saya slideshow. Saya geser-geser slide-nya nanti ya. Bentar ya, maaf. Terlihat ya? Halo? Iya, Tidak? Bapak, terlihat. Iya, ini bisa. Ini slideshow. Saya geser-geser slide-nya. Terlihat? Tidak, Bapak. Enggak, Pak, enggak. Oke, berarti saya nggak usah main slideshow ya. Saya langsung sini aja. Nanti termasuk akan ada gambar yang saya zoom. Oke, sebentar. Saya ulangi kembali. Mohon maaf. Terlihatkah? Enggak ya? Oke, ini terlihatkah? Oh, maaf, sorry. Tadi terlihat, Pak, untuk slideshow tadi, cuma bisa Bapak matikan lagi. Oke, baik. Itu makanya saya ngetes anunya. Terlihat? Halo? Tidak ya? Terlihat tapi nggak slideshow, Pak. Oke, ini slideshow kah? Sebentar ya. Apakah ini slideshow? Sudah, Pak. Oke, baik, alhamdulillah. Oke, baik, teman-teman. Saya memulai dari terakhir kita membicarakan masalah tentang stereomikroskopi, ya, atau teknik stereo mikroskop. Harapan saya teman-teman sudah melihatnya dan sebagian juga sudah mulai baca-baca prinsipnya dengan Google Search untuk saling melengkapi dan menambah kompetensi masing-masing. Jadi prinsipnya kemarin sudah saya sampaikan, istilah stereo mikroskopik ya itu berangkat dari sistem penglihatan kita manusia human ya atau humanoid, makhluk yang seperti manusia termasuk primata itu memiliki penglihatan yang stereo. Stereo itu lurus ke depan dengan satu sudut maksimal kanan kiri ya, itu tetap kepala ke arah ke depan. Jadi tanpa membengkokkan kepala untuk melihat yang ada di posisi kiri dan kanan. Oke.
Nah, prinsip dari Darfield, maaf saya ulangi, dari stereo mikroskop itu kemarin yang sudah kita sampaikan, ya, dia itu seperti loop, ya, loop atau kaca suryakanta bahasa Indonesianya itu ya, atau loop, atau istilahnya apa namanya, kata dulu zaman saya SD kaca pembesar. Ternyata istilah pembesar itu adalah pejabat, ya. Ngapain pejabat ini di para pembesar dalam bahasa Jawa, petinggi ya Pak Inggi dan sebagainya. Tapi entah apapun istilahnya, saya memakai istilah loop biar nggak salah paham. Jadi prinsipnya stereo mikroskopi itu perbesaran yang terbatas. Biasanya maksimal itu sampai sekitar 100-an kali. Maksudnya apa? Include antara okuler dengan objektifnya. Ya, maksudnya apa yang dimaksud dengan perbesaran itu istilahnya magnifikasinya, ya, magnification-nya, ya. Memang ada beberapa yang bisa sampai 400 kali, di mana objektifnya 40 kali, okulernya 10 kali, betul ya? Itu tentunya harus diimbangi dengan size atau ukuran sampel makroskopisnya. Misalnya kayak polen, itu dimungkinkan, ya. Tapi kalau itu suatu bunga karang atau bekas terumbu karang yang terdampar di pantai untuk melihatnya, itu akan natap itu antara posisi objek, posisi preparat atau posisi sampel dengan lensa okulernya. Jadi menyesuaikan. Hal yang paling penting, stereo mikroskop itu akan memberikan gambaran yang 3 dimensi langsung. Sebagaimana kita melihat dengan mata telanjang. Mata telanjang bukan nude eye ya, saya pernah singgung. Ya, unaided eye. Ono aided G30S bukan. Eye-nya alpha, India, delta ya. Jadi dengan alat bantu istilahnya ya. Nah, termasuk kayak kacamata sebenarnya itu termasuk istilahnya aided ya istilahnya. Kemarin saya dengar pada AUS-8, ada lagi US-8. Itu bantuan beasiswa. Ya. Kok macam-macam Pak? Kakak jadi belajar bahasa. Nah itu bahasa fleksibel. Ya, dan orang sana tergantung yang make, yang memperkenalkan. Harapan saya besok Anda menulis. Ya, pakai gaya bahasa, bisa juga menggunakan kosakata atau in English we know there's the vocabulary. Opo ngomong opo Bapak Ibu dan sebagainya. Jadi itu, nah teman-teman satu prinsip ya, yang dibedakan ada yang namanya common main objective of the stereo microscopy ya, di mana dia punya sistem lensanya, saya ulangi, sistem lensa ya. Lensa apa? Objektifnya ya, dia satu. Bisa lihat ya, satu. Di satu inilah baru nanti ya dipisah, dicabangkan. Kenapa dicabangkan Pak? Agar nanti kedua mata melihat. Oke, nah di dalam perjalanannya sebelum di lensa okulernya, ini okuler ya, okular ya, eyepiece, jadi biji mata, eyepiece itu kan biji mata tulisannya ya, biji mata sama dengan biji karet Pak, ya kalau dulu waktu kecil ngadu biji karet ya, istilahnya ya, itu diletakkan prisma. Anda lihat ini gambaran inset istilahnya, prisma pun sistem. Kalau prisma just only one prism ya, itu hanya satu ini aja prisma. Kok kayak wajib Pak? Ya wajib itu adalah prisma sebetulnya. Ya, Pak ada nggak sistem yang model jajaran genjang? Kalian yang menciptakan nanti. Ya, karena semakin banyak sudut yang terbentuk berarti akan semakin banyak sinar yang akan diteruskan, dibelokkan, dipantulkan, ditabrakkan istilahnya. Ya, prinsip ini menggunakan prinsip geometri secara fisika dan matematik. Matematik itulah bangun ruang dari bangun lensanya, ya. Sementara fisikanya itu bermain dari prinsip perjalanan sinar. Ya, itu prinsip yang kita pakai. Jadi sebetulnya mempelajari teknik mikroskopi ini kita mempelajari lintas ilmu. Ya, tapi Anda sudah mendapatkan semua gitu loh. Cuma kita fokusnya di mana? Kita fokusnya di biologinya. Ya, biologinya di mana? Di dalam suatu pengamatan mikroskop, yaitu tentang
image production, image observation. Ya, dengan satu pertanyaan sederhana, bagaimana dia objek atau spesimen yang mikroskopis itu bisa terlihat, bisa didokumentasikan sebagai mewakili kita punya penglihatan dalam bentuk foto atau gambar atau video. Ya, tentunya ini diikuti dengan istilahnya kita kenal sekarang namanya teknik dalam istilahnya yang siapa yang ahlinya Roy Suryo itu siapa jenenge Mas, bidang telematika. Nah, ya. Di situ beberapa pakar ahli telematika itu istilahnya mampu untuk bisa menganalisis keabsahan keaslian dari satu produk rekaman atau itu berupa suatu produk. Produk dari apa? Produk suatu rekayasa. Harapan saya nanti di antara teman-teman ini, entah besok adik-adik kelasnya atau seniornya itu, ada yang mengambil kecabangan biologi yang agak loncat dikit. Ya, Pak, kebetulan saya senang nonton video ya, Pak. Bokep, oh ya sama. Bokep. Saya sering ngutang-ngatik ya, Pak. Biasanya saya screenshot, saya crop, saya kirimin ke grup gengnya bapak tua yang nakal-nakal puber ke 15 itu dan sebagainya. Enggak apa-apa. Ya. Disitulah sebetulnya nanti Anda menjadi suatu ahli ya sebagai suatu reviewer dalam satu produk dari penelitian. Ini produk ini benar apa hasil rekayasa? Tapi kan Pak, ilmuwan itu bisa dipercaya. Iya, tapi tidak semuanya. Tahun-tahun 2000-an, di awal 2000-an itu ada kasus yang namanya istilahnya pelacuran dalam bidang ilmu. Anda boleh baca itu. Di mana suatu produk penelitian itu muncul di jurnal internasional terkenal, ya ternyata itu suatu hasil yang kategori meragukan gitu loh, dan itu terungkap. Oke, akibatnya apa? Ada hukuman? Tidak ada, hanya sanksi ini aja, sanksi sosial, sanksi dalam dia punya komunitas, ya community. Baik. Nah, saya kembali ke cerita masalah Prisma ini, teman-teman. Jadi Prisma yang dimaksud adalah sistem Prisma. Dia ditungkup, ditangkup. Ya, Pak, apakah ada size tertentu? Iya. Ada ketebalan tertentu? Iya. Bagaimana Pak ketebalan diukur? Tentunya dengan suatu perhitungan formulasi matematika. Kalau prisma ini prinsipnya adalah 3 dimensi, ya, bangun 3 dimensi yang mirip dengan prisma itu adalah silinder. Sama prinsipnya. Pak, kenapa nggak dipakai silinder? Nah, itu menjadi suatu pertanyaan. Kembali. Silakan Anda utak-atik, kalau suatu sinar dijatuhkan ke silinder, ya, arah sinarnya kemana bisa dibelokin. Ada silinder yang modelnya mungkin seperti Anda pernah tahu botol Remason ya, botol balsem ya. Oke, tinggi sama dia punya diameter hampir sama ya. Oke. Ada lagi silinder yang modelnya panjang, lebih panjang kayak paralon. Ya, semua ada ukurannya, semua ada hitungannya. Pak, saya pernah mendengar, Pak, lensa mata saya termasuk kategori silinder. Kenapa itu tidak diaplikasikan dalam mikroskop? Nah, saya nggak bisa jawab nih, saya nggak siap. Ya, Pak Sofi nyerah. Enggak, saya harus fair pada kalian. Saya tidak siap menjawab untuk cerita silinder. Ya, tapi saya pernah dengar. Ya, sampai istilahnya orang yang matanya sudah silinder kelewatan itu udah nggak ketolong, dan nyun sewu ya, kita punya tokoh nasional ya, juga presiden kita dulu itu kategori termasuk mata yang udah over silinder sebetulnya. Ya, itu bisa dipahami. Jadi udah bisa terbantu gitu kan dia. Atau dengan bahasa terbalik, Pak, kenapa kacamata nggak dipakai model prisma? Ya betul ya. Masuk ya logikanya ya. Nah, inilah sebetulnya pemahaman ini sudah mulai dikondisikan bagi teman-teman yang calon sarjana. Ya, oke. Nanyanya jangan kedua saya minta jawaban, lo cari sendiri. Pak Sofi ngeles. Iya, harus begitu. Kan yang belajar kalian. Saya kan provokator. Memang tugas seorang doktor itulah provokator. Kemarin dekan Prof Widodo saya bilang ada ini nggak ada insentif nggak kalau dokter jadi provokator? Ya, tidak. Karena tujuannya kita membentuk nalar. Berpikir terus. Ya, maksudnya jangan sampai ke dalam konteks masalah ketuhanan, itu mohon dibedakan. Itu udah dogmatis. Tapi kalau sains itu bukan dogmatis.
Ya, saya tidak tahu apakah Anda sudah mempelajari tentang filsafat ilmu, kebenaran itu adalah relatif. Ya, dan kebenaran relatif itu bisa saja menjadi hal yang dijatuhkan dengan suatu teori baru berangkat dari pemikiran yang agak nyeleneh, yang orang umum. Ngerti ya? Anti mainstream. Oh, itu bahasa kerennya. Itu, saya kembali ke cerita ini. Pak, kenapa nggak pakai silinder? Nah, untung nggak ada yang jawab. Alhamdulillah. Itu si Yudhistira udah manggut-manggut tuh. Ya, Mas Afif juga ada cengar-cengir. Mau nanya, udah ganjennya mau nanya. Jangan nanya. Ya, nanti aja. Lu pikir sendiri aja nanti ya. Oke, saya kembali ke sistem ini teman-teman. Nah, dengan adanya Prisma ini, saya mohon maaf, sayang sekali kita tidak bisa praktikum secara langsung, tapi ini mudah. Kemarin saya ke lab, saya lihat ada beberapa teman nggak tahu penelitian atau memang penelitian atau memang ada menyiapkan tutorial atau praktikum paroan hybrid, saya tidak paham. Di sela-sela waktu Anda boleh main ke ruang mikroskop di lab Biodas ya, apalagi yang ada memiliki sertifikat asisten ngono ya. Ngomong dengan laborannya Mas Gusnu. Mas disuruh, halo, masih terlihat ya? Ini saya ada tulisan warning di layar saya ini. Oke, bisa terlihat ya? Masih ya? Oke. Mas, saya izin untuk menyaksikan mikroskop stereo. Ya, Anda bisa fokuskan di daerah ini, dekat mata ini. Itu posisi prisma. Modelnya itu ada kayak bentukan sebesar separuh kepalan tangan. Ya, dan itu bisa digerakkan ke kanan ke kiri. Tujuannya apa? Untuk membelokkan posisi prisma ini. Ya, dari posisi sejajar begini dimenggokkan dan sebagainya. Kanan kiri sampai didapatkan yang nyaman. Dan satu lagi ada di lab takso tumbuhan, labnya Pak Jati Batoro, Dr. Jati Batoro. Ya, laboranya Mas Arifin itu ada. Numpang bon aja sebentar pinjem bareng, ya. Boleh. Makanya saya bilang kamu jadi asisten. Kalau udah jadi santri senior, jadi bisa akses kemana? Mana? Gampang aja sih bilang disuruh Pak Sofi bilang gitu ya. Ya, anggota bilang. OSIS ya. Baik. Saya kembali ke teman-teman. Nah, ini yang ceritanya yang masalah CMO dan satu lagi desain dari Greenhoff. Nah, di dalam Greenhoff sama tetap satu, cuma di dalam ini sudah dia dipisahkan. Apa keuntungan dan kerugiannya? Sama-sama saja. Misalnya tidak. Apakah ada yang lebih mahal, ada yang lebih murah? Itu ada satu pertanyaan, itu ada tulisan di belakang itu. Anda bisa lihat di sini ya. Tulisan sini ada keterangan tambahan dan sebagainya, tapi pada intinya tentunya tergantung dari selera. Ya, tergantung dari selera. Kemudian ada pertanyaan, Pak, kalau yang kita punya di biologi yang model apa? Saya tidak bisa mengidentifikasi. Ya, kalau pengen mengidentifikasi berarti melihat ini kalau memang bisa dilepas, ya, dibalik, bisa bayangkan ya, akan lihat ini ada satu titik bundar, berarti dia modelnya ada yang punya CMO. Ya, Pak, emang ini bisa dilepas, logikanya bisa dilepas. Atau yang bagian sini, ya, tapi nggak mungkin ya, kamu ngebalik mikroskop dijungkir ngono istilah ya, itu pelecehan nih jenenge. Pelecehan mikroskop ya, jungkir ngono ya. Enak men dulu, hati-hati megang mikroskop main jungkir ya. Itu ada 2 titik di bawah sini, ada dua bunderan, berarti dia sistem yang Greenhoff. Tapi biasanya mencegah orang meremeh, biasanya ada ditulis spesifikasinya, mestinya ada ya. Jadi mohon maaf saya tidak bisa menjawab kitabnya yang mana, tapi pada intinya sekali lagi stereo itu atau bahasa ini ada istilah dissecting. Nah, dissecting itu Anda pernah menjumpai dalam istilah praktikum anatomi, dissection. Ya, dissection. Apa itu? Membedah. Dissection itu membedah. Loh, Pak, bedah bukan surgery, that's the medical. Ya, medical purpose is surgery. Tapi kalau dissecting, ya, ngebedah, ngebuka, ngededeli. Kalau Anda ngeliat Idul Kurban, itu dissection sebenarnya istilahnya. Termasuk Anda mengiris-ngiris tumbuhan, ya, batang Anda membuka, pengen melihat sambil Anda menyayat kecil, pengen melihat nanti struktur xilem dan phloemnya misalnya. Itu adalah dissection. Ya. Oke, semoga itu bisa dipahami. Hal yang lain digunakan untuk mengamati masalah permukaan.
Intinya permukaan, tentu tidak sampai ke dalam ya. Ya. Kenapa? Karena ingat sekali lagi preparatnya tuh 3 dimensi sampelnya, kemudian tidak kuat ditembus cahaya. Paham ya? Dan dia tidak transparan berarti kan ya istilahnya, slide-nya tidak transparan dan tidak istilahnya very thin ya, istilahnya sangat tipis dan sebagainya. Ya, dari solid ya spesimen atau membawa ya membawa istilahnya untuk sorting dissection istilahnya carry out close, mendekatkan ya, lebih mendekatkan ke arah mata. Dan kemarin saya ada sampaikan, saya lihat ada microsurgery ya, maaf ini ada tulisan kemarin yang saya lihat ada dokter melakukan suatu microsurgery, oke ya, untuk melihat making small circuit board manufacturer atau inspeksi. Jadi ini juga teknik dipakai. Ini tentunya di dalam kalau kita bicara masalah small circuit board berarti dalam teknik komputer untuk inspeksi. Dalam apa? Anda pernah tahu motherboard dulu? Kita udah jarang sekali kita pakai, lebih banyak laptop ya. Laptop pun masih ada motherboardnya ya. Di atas motherboard itu kalau kita lihat secara mata telanjang, unaided eyes, kita lihat ada semacam papan berisi komponen-komponen yang kalau kita dekatkan dengan mata seolah-olah kayaknya kita melihat suatu struktur perkotaan dengan gedung-gedung dan sebagainya ya. Itu menarik sekali ya. Ya, di situ ada model kayak kilang minyak, kanon, ada kondensator dan sebagainya. Semua itu sekarang diwakili dengan IC. IC itu lebih mirip dengan gedung-gedung dalam suatu zona perkotaan. Nah, untuk melihat itu tidak cukup dengan kacamata, keker itu tidak cukup. Maka dibantulah dengan salah satu menggunakan ini. Ya, Pak, itu kebetulan ini anak dari Kalimantan nih, dari Banjar, terkenal dengan daerah berlian ya, Pak, daerah ya benar ya berlian ya, daerah berlian melihat dan sebagainya ya, melihat sudut. Dulu orang pakai kaca yang ditempelin di mata itu loh, dengan mata dikelipin saja. Benar, mata dijepit tuh. Siapa sih Yudhistira menggambarkan ya? Saya nggak bisa menampilkan ya, boleh guys. Atau tukang jam zaman dahulu, ya tukang jam banyak dulu. Akhirnya ada lagi sekarang lensa tambahan itu dipasangin di frame-nya kacamata. Ada lagi. Ya, tentu itu terbatas. Ya, untuk kerja. Tapi dengan adanya mikroskopi lebih mempermudah. Tinggal menggeser kanan kiri tangan yang di situ ada motherboard-nya atau dari suatu struktur kristal apakah berapa dugaan karat dari si berlian ini dan sebagainya. Saya kira itu dalam aplikasi lain yang sebenarnya dalam biologi itu juga dipakai untuk melihat kaitannya dengan masalah dissection atau dissecting. Oke. Nah, ini terlihat tadi untuk microsurgery ya, sudah pakai kacamata, pakai okuler, pakai pula mikroskop ini dibantu pula. Ya, apa yang dilihat permukaan. Kemarin saya ngomong, untuk yang saluran dalam itu menggunakan endoskop. Ya, kenapa endoskop? Karena untuk urusan endo, ya, dalam. Ya, endoskop ada macam-macam istilahnya, tapi pada intinya semacam teleskop kecil. Nah, ini di dalam, kalau Anda pernah nonton film-film terorisme, misalnya kepolisian sana, Amerika itu, menggunakan kamera yang gede cuma segede kabel mouse atau kabel charger Anda itu. Tapi dia di ujungnya tuh kamera, dimasukin sampai di bawah pintu, jadi kelihatan yang di balik pintu tuh kerjaannya siapa, berapa orang gitu loh. Mungkin pernah nonton ya, apa film SWAT ya, SW Alpha Tango. Itu semacam Brimobnya Amerika itu. Saya pernah nonton cerita itu ya. Jadi sini sudah demikian canggihnya gitu loh. Dan sebenarnya teknik itu yang dimasukkan ya, itu dalam kerongkongan. Untuk melihat mulai dari usofagus sampai ke lambung. Ya, akan terlihat nanti di permukaan usofagus sampai dengan lambung mana yang mengandung tuka. Tuka itu luka. Ada ono nanahe ya, tanpa harus orangnya dibius, dimatiin, dioperasi, di-black dulu gitu ya. Ya. Dan melihatnya gimana Pak? Ya dengan layar monitor. Berarti kesimpulannya stereo mikroskop pun bisa ditambahi dengan istilahnya menggunakan kamera pembantu ya. Oke, itu cerita stereo mikroskop. Saya kaitkan juga dengan sistem kamera yang digunakan untuk yang lebih ke dalam ya.
Ini saya ingat karena sebulan yang lalu saya sempat ini sakit gigi ke dokter gigi gitu. Itu sama dokter giginya itu diberikan juga sejenis kamera yang segede sikat gigi ukurannya. Jadi dia biasa kan dokter gigi memeriksa dengan semacam ada dua instrumen, saya lupa istilahnya, tapi dia perlihatkan, Pak, ini loh bagian Bapak yang ini ada karangnya, ini ada lubang, kemungkinan lubangnya, ini kemungkinan nanti ditambal dan sebagainya. Mungkin Anda ada yang pernah dokter giginya ya. Dokter gigi yang kebetulan dokter gigi kliniknya cukup baik gitu ya. Saya nggak ngomong canggih gitu kan ya istilahnya ya. Ada yang dokter gigi nggak ada, nggak main cerita. Pokoknya, oh, Anda sakit ya, cabut aja Pak ya, cabut aja dok biar cepat ya. Ada lagi memang dalam satu prosedurnya dokter gigi yang memiliki suatu kualifikasi tertentu, dia harus menyampaikan ke konsumennya, ke pasiennya, bahwa terjadi di bagian ini kerusakan, ada pengikisan, ada bagian gusi dan sebagainya, ada yang sebagainya, dan ini yang perlu ditindak lanjuti. Oke, itu sekedar gambaran teman-teman. Itu prinsipnya juga menggunakan stereo 3 dimensi. Ya, saya kira itu cuma dia tidak ke mikroskopnya, langsung ke kamera, langsung ke software yang ada di dalam monitornya. Baik, saya kira itu teman-teman. Nah, ini perbandingannya dengan light microscopy. Kemarin ini juga istilahnya kita melihat contoh patahan yang terjadi ya dari logam, ngecor dan sebagainya. Kok bisa Pak? Kan logam keras semua? Tidak. Ya, dalam industri baja besi itu ada campurannya. Untuk menghemat biaya produksi, maaf ya saya ngomong ya, mungkin Anda pernah melihat kenapa kok mobil merek suatu negara di Asia Timur itu lebih mahal, lebih kuat, lebih tangguh, lebih panjang umur. Saya ngomong mesin ya, bukan bodi. Ya, sehingga lihat mobil tua produk 50-an tuh masih kenceng, bagus dan sebagainya karena dia punya teknik metalurgi yang menyusun, mencegah korosi patahan dari mesin ini itu benar-benar quality control-nya terjaga. Ada lagi negara Asia Timur tetangganya itu yang juga membuat mesin yang sama, tiruannya dan sebagainya dengan harga yang lebih murah. Ya, dipakai 5 tahun, 10 tahun jebol. Ya, istilah apa? Harus turun mesin, buka mesin. Ya, itu sekedar gambaran. Apanya sebenarnya? Ini loh, teman-teman kalau bisa lihat cerita-cerita yang diamati, sebenarnya bisa dilihat patahan dan sebagainya. Tapi kalau bengkel-bengkel umum melihat kondisi begitu, ada patahan, ada retak, yus buaan, yus ngono iku yo. Karena apa? Itu nanti ada rezekinya pemulung. Pemulung besi tua. Ya, itu nanti dikiloin lagi, diolah kembali. Tapi prinsipnya apa? Patahan, retakan, saya ngomong ya, atau suatu cacat atau scratching di dalam bodi metal yang menyusun suatu komponen mesin misalnya, ya. Itu dengan mata telanjang, unaided eyes itu tidak nampak. Ya, oke. Itu sekedar gambaran teman-teman. Nah, kemarin saya lanjut tadi kemarin Darfield, Anda sudah bisa harapan saya bisa memahami prinsip Darfield yang sebetulnya nanti ada kaitan dengan phase contrast. Kalau Darfield itu dia punya prinsip adanya Darfield stopper yang kemarin secara Anda sudah bisa melihat sudah ada yang melihat animasi ya, Fatmecum itu ya. Yang saya upload itu silakan itu Anda download atau simpen atau urunan download, urunan pulsa download nanti dibagi-bagi pakai flash disk ya. Itu baik sekali itu. Saya suka gitu karena suka itu cukup representatif mewakili cerita mikroskop dan preparasi jaringannya. Ya, mungkin saatnya sekarang Anda belum memerlukan, tapi suatu saat nanti Anda tugas di satu wilayah republik di ujung terluar, ya Anda bisa berbagi ilmu melalui video atau animasi tersebut. Ya, baik itu sekedar gambaran teman-teman, ini kondensor, stopper itu dan sebagainya. Intinya tetap kita mencari satu titik fokus sebagaimana saya cerita kemarin kalau kita mainin loop, mainin Suryakanta untuk bakar ini loh, bakar benda. Ya, itu dulu bahasa kita sekolah di SD, SMP, SMA itu namanya titik api. Pernah dengar istilah itu ya? Kenapa disebut titik api? Satu titik yang bisa memunculkan api. Pak, itu sulap Pak ya, klinik. Bukan. Itu peristiwa fisika. Ya, peristiwa fisika. Ya, itu maksudnya apa? Itulah ada suatu pengumpulan energi dalam satu titik sehingga dengan energi tersebut
di dalam teknik mikroskop ya, itu menjadi suatu sumber kekuatan untuk menembus objek, memberikan image yang baik di samping magnifikasi. Baik, saya terus saja. Nah, kemarin sampai di sini kemarin masalah phase contrast. Kita pelan-pelan saja belajar, waktunya cukup. Saya akan akhiri. Nah, phase contrast ini secara sederhana, teman-teman lihat nih 3 mewakili gambar ini. Phase contrast optical system alignment. Alignment itu barisan. Bisa lihat ya gambar ini. Kalau kecil saya gedein deh, saya enso. Oke, ini saya gedein. Oke, semoga bisa terlihat. Ini dulu kita fokus. Pak, ini nih apa? Ini seperti benda koin yang kemarin saya ngomong, kalau kita ingin membuat suasana mikroskop cahaya sederhana serasa dark field microscopy. Pertanyaan selanjutnya, Pak, kalau kemarin kita memodifikasi di sumber cahaya mikroskop biasa dikasih koin, menghasilkan suatu gambaran. Ya, suatu gambaran dari dark field microscopy, apakah kita bisa membuat kayak begini juga Pak suasana ini di dalaman? Bisa. Dengan catatan kita membuat suatu produk sejenis koin yang bertingkat di dalam suatu selontongan kecil. Bisa bayangkan ya? Ya, contoh, ini kan phase contrast. Kalau kemarin kita memperlihatkan satu kondisi stoppernya model dari ini dari mikroskop ini kan ini ya, koin ini yang tengah ini kan yang menutupkan ya. Bisa mengikuti semua, halo? Dark field ini berkaitan ya. Anda lepas kemarin saya ngomong ini nggak akan jelas. Ya, besok ujian lulak-luluk. Nggak apa-apa ya, bisa mengulang ya, nggak apa-apa. Saya orangnya terbuka, mengulang nyampe elek nggak apa-apa, ngulang nggak apa-apa ya dan sebagainya. Nah, ini bagian yang dimiliki oleh mikroskop dark field. Saya ulangi, medan gelap. Ya. Oke. Tentunya kalau ini kemarin diwakili dengan hanya meletakkan sebuah, bukan sehelai ya, sebuah koin di sumber cahaya bagian atasnya ya, celak, dengan catatan ada masih bagian tepi lingkaran yang membuat cahayanya rembes, ngerti ya? Tahu rembes ya? Kayak genteng atau Anda nutup tembok itu ada bagian yang ini ya, air masih bisa masuk gitu loh. Ya. Atau Anda dalam suatu kamar yang gelap rapet itu masih ada satu titik lubang, itu masih ada sinar cahaya yang rembes. Kok bisa Pak ya? Apakah itu makhluk halus? Bukan. Itu fenomena fisika. Anda saya masukkan, saya kurung dalam suatu, katakan Anda saya tahan dalam suatu ruang isolasi gelap. Ya, Anda berusaha ini ngorek gitu, sehingga nanti terlihat seberkas ya. Nah, orang bahasa Indonesia itu seberkas cahaya. Ya, dari satu titik kecil ya yang masuk bahkan bisa membentuk suatu bentukan panjang gitu loh, sepanjang ruangan di mana kita berada. Saya kembali, tentunya kalau memang mau dicoba suatu saat, Anda punya waktu sering ngutak-atik ya dan sebagainya, buatkan saja ya dengan prinsip seperti bodinya, teman-teman tahu ya, peraut pensil, orotan zaman biyen iki lho. Yang modelnya bunder, ya ada kacanya itu, kayak begitu. Itu yang saya maksud tebal silindernya. Tapi dia harus 2 lapis, yang satu tengah menutup, yang satu lagi tepiannya yang menutup. Berarti dibuatkan pola kayak begini. Kemudian ini dengan ini ditumpuk, dikasih jarak. Nah, itu yang Anda atur jaraknya. Kalau mau gampang sih sebetulnya ya bekasnya leher botol air mineral bisa. Disesuaikan nanti ininya. Oke, itu tergantung ide dan sebagainya ya. Maksudnya Pak, kali aja besok Anda senior membimbing junior yang lomba karya inovatif produktif ya. Gampang nanti ke Pak Sofi, jangan saya. Jangan. Tidak, saya tidak mau lagi ikut campur masalah itu. Ya, itu sudah gambaran teman-teman. Nah, gambaran ini sebetulnya kalau ini adalah dari sumber cahaya ya. Maaf saya ulangi ya, awalnya misalnya ini lampu ya, sumber cahaya.
dia akan sampai ke kolektor lens ya. Kolektor lensnya pengumpul, tentunya berarti ini adalah lensa biconvex, betul ya? Lensa cembung. Karena apa? Dia kolektor lens, pengumpul. Karena kalau dia cekung, berarti dia memantulkan, menyebarkan. Kalau cembung berarti ngumpulin. Ya, prinsip fisika itu. Sehingga pada satu titik di tengah ini, ya, ini hanya perpotongan sinar saja, dia ini diberikan namanya kondenser anulus. Anda pernah mendengar istilah annelida? Annelida. Annelida kan cacing yang memiliki ring. Bodinya kayak ring. Istilah anulus itu juga ada di struktur trachea. Jadi sekarang kalau Anda pegang tenggorokan Anda, itu kerasa itu ada ring-ring yang menyusun. Iya, karena di situ tulang rawan. Supaya lubang saluran napas tidak tertutup. Kalau Anda besok Idul Adha motong kambing, itu termasuk yang terputus, atau kebagian daging kurban, nyicip daging kurban, kebagian daerah trachea, itu enak itu. Kretek rasanya. Ya. Ya, itu anulus. Ya, cincin tulang rawan. Nah, prinsip ini ada di sini. Anulus tetapi tengahnya yang diblokir sinarnya, tepinya, tepi ring luarnya, karena disebut anulus kan ring sebetulnya. Anulus ring, ya. Ada ringnya. Jadi kalau Anda membayangkan cacing tanah atau kluwing ya, bukan kelabang ya, kluwing. Ya, Annelida termasuk ini ya, kelabang masuk ya, cuma beda familia. Ada centipedes, ada millipedes gitu loh. Anda pernah dengar kali ya istilah itu ya. Anda dekatin dengan loop atau Anda bius dulu dikit biar dia nggak lari-lari. Ya, Anda bius dengan kloroform, taruh di atas Petri atau taruh di atasan Petri disk, Anda amati di bawah stereo tadi, Anda akan bisa lihat permukaan tubuhnya benar nggak sih Pak Sopi ngomong itu ada struktur semacam ring-ring bertumpuk. Ya, itu tujuannya ya. Pak kalau langsung dengan mikroskop cahaya biasa ya gak natap itu bodinya keluwing itu nanti ya, bodinya kelabang itu akan natap itu dengan lensa ininya. Nah, jadi prinsipnya sekali lagi teman-teman, jadi cahaya yang di tengah yang sudah terfokus ini ya itu di stop, tinggal cahaya yang tepi ini. Nah, yang tepi ini kan sebetulnya begitu dia lolos ya, dilolos di ring pertama ini kan dia tersebar. Tapi begitu tersebar ternyata bagian yang dia lurus, bagian yang lolos itu terblokir. Akhirnya dia dibelokkan bagian yang lowong di tengah. Prinsip ini sama seperti saluran air kalau Anda ingin nyoba. Jadi kalau ada satu saluran air dari keran, dari selang, Anda berikan filter pertama yang modelnya tengahnya diblokir tapi diberikan sebagian, ya. Apa yang terjadi? Tentu arus airnya akan lebih kecil. Ya kah? Begitu arusnya lebih kecil, ya, ujuk-ujuk di bagian berikutnya dengan jarak tertentu, ya, di bagian tepinya yang dibuntet, tapi bagian tengahnya diberikan lubang yang agak gede. Apa yang terjadi? Nyodok semua ke sana, nyeruduk semua. Prinsip itu sama dengan perjalanan sinar dari phase kontras. Cuma kalau dalam prinsip perjalanan sinar dari phase kontras inilah sebetulnya nanti ada satu trace atau rekaman jejak dari cahaya itu yang akan ditinggalkan menjadi suatu foto mikrograf. Ya, dari foto mikroskop dalam bentuk ya gambaran ya, kemarin ada saya sempat gambar ya, bentar ya. Gambaran kayak demikian, teman-teman. Ya, ini saya gedein lagi. Tujuannya apa? Ya mempelajari lebih lanjut. Oke, ini Anda bisa lihat, bentar ya, saya bandingkan sebentar. Kalau dengan prinsip mikroskop cahaya biasa, ya, yang tidak pakai sistem filter atau kondensor ya kayak begini. Apa yang kita bisa perbuat di sini? Kemarin main sistem filter warna, betul ya? Halo? Oke.
Yang kedua, mainin perbesaran lemah, perbesaran kecil, bahasa kita fokus. Anda pernah melakukan itu semua. Yang pasti perbesaran kasar udah nggak boleh. Perbesaran kasar yang dekat mata itu ya, yang bunderannya agak gede itu loh. Ya. Perbesaran halus apa? Yang ada di tengahnya perbesaran kasar itu. Ya, modelnya kayak tombol kecil, Anda kayak zaman puterannya radio zaman dulu. Ya. Ya, saya yakin kamu termasuk orang yang pernah ngalami radio zaman dulu peninggalan kakek neneknya. Ya, kalau saya peninggalan orang tua saya gitu loh ya. Karena kita beda 1-2 generasi sebetulnya. Oke. Nah, putaran halus bahasa kita itu ya. Bahasa kita bahasa ininya apa ya? Bahasa mikroskopnya ya. Saya lupa. Nanti Anda cari deh sendiri. Ada sebenarnya ada istilahnya ya. Nah, ini tetapi dengan menggunakan satu sistem stopper ya. Stopper yang dilalui yang istilahnya diloloskan cahaya bagian tepi saja, ini akan menjadi gambaran kayak demikian. Oke. Image ini membentuk satu bagian yang ini dulu kan ya, fokusnya ya, betul ya? Fokus ini. Dan membuat suatu bayangan di belakang. Begitu ini lolos, di tengahnya diblokir. Saya ulangi. Begitu ini lolos, bagian yang tepinya yang diblokir, sehingga yang hitam ini yang lolos, sehingga mewarnai apa yang langsung ada di hadapannya. Sehingga kalau ini, nah ini saya sekalian ngomong analisis dari suatu foto mikroskop, satu gampang, Anda cuma mainin gedein gini aja. Gedein, tentu Anda harus punya referensi dari buku atau dari literatur atau dari jurnalnya seseorang. Oke. Tergantung apa yang mau dilihat. Tergantung apa yang diperlakukan, mana yang kontrol, mana perlakuan gitu loh. Ya. Oke. Ini apa ini? Kayaknya suatu struktur ini ya. Jaringan tumbuhan kah? Ini nggak ada tertulis istilahnya. Tapi nggak apa-apa, ini sekedar gambaran saja. Nah, prinsip inilah sebenarnya yang membentuk suatu cerita phase kontras. Oke. Lebih lanjut saya tidak bisa jelaskan. Mungkin nanti di ujian ada yang kebagian atau beberapa orang saya kasih tugas, nih kalian bacain yang menyangkut phase kontras. Ya, silakan berdoa. Muga-muga aku gak kebagian ceritanya phase kontras. Ya, karena kalau saya lihat ada 12 orang, 10-an orang, ya ada kemungkinan sekitar 2-3 orang kebagian phase kontras nanti ya. Yang lain apa-apa? Yang lain nanti ya terserah saya, rahasia ya. Oke. Nah itu teman-teman, saya masih lanjut dulu atau ada pertanyaan kah? Bentar. Jadi kunci dari slide atau istilahnya kuliah hari ini di lanjutan penjelasan sebelumnya itu bercerita masalah ini. Saya kelihatan ya udah saya ini pakai slide show ya. Kelihatan ya. Jadi menggunakan pertama lampu, kemudian masuk ke aperture celah ya, karena dia kan cahaya kemana-mana ya. Kemudian istilahnya dikumpulkan dulu baru masuk supaya cahaya ini tidak semburat dengan istilahnya ya. Semburat iki apa ya? Buyar sakar PDW tetap berusaha untuk diarahkan. Ini udah masuk ke dalam satu sistem tabung ya, tabung lensa ya, tabung lensa, baru masuk lagi ke kondensor ya. Sebentar maaf saya ulangi, masuk ke aperture baru diarahkan ke kondensor anulus. Selanjutnya lagi dilewatkan ya mengenai spesimen. Berarti kesimpulannya setelah di phase kontras ini di sini ada spesimen. Baru masuk ke spesimen. Spesimen itu preparatnya. Preparatnya apa? Preparat tipis, hasil mikroteknik. Atau preparat fresh. Dengan bahasa umum, in general, that is the microscopic preparat. Paham ya? Bukan makroskopik, mikroskopik. Oke. Nah, di sini selanjutnya, begitu jatuh di preparat, ini kan nggak semua satu objek gelas kan ya. Diharapkan di bagian titik tertentu itu loh. Yang di prinsip Kohler kemarin, kita nyetem itu loh. Cahayanya ditengahkan, ngerti ya? Kohler itu ya kemarin ya, nanti dicek lagi. Apa yang terjadi di sini? Ya, barulah dia masuk ke lensa objektif yang berkaitan dengan magnifikasi.
perbesarannya. Nah, begitu di perbesaran inilah sebetulnya kalau sudah besarannya oke, dia dibuat lebih kontras. Jadi intinya phase kontras ini itu adalah satu stopper yang ada di tepi. Sebagai suatu enhance pengembangan dari dark field. Sebenarnya kan dark field ya. Ya kan? Saya kembali lagi, tolong teman-teman perhatikan. Kemarin kita bicara dark field. Bagian yang tengah ketutup, ya. Pak, ini kok ada bagian 3 kaki itu? Bukan, itu cuma karena kalau nggak pakai 3 kaki ini tengah ini nggak bisa ada, ngerti ya? Ngerti ya teman-teman? Teman-teman pernah main atau beli mainan mobil-mobilan, rumah-rumahan, tembak-tembakan plastik, ya, yang modelnya nanti dikonstruk, ya. Itu begitu ada di satu plate itu dia disambung-sambung kayak begini, tinggal teman-teman tinggal apa mutusin. Pernah main itu kan ya? Kalau nggak ada nanti saya kasih lihat itu. Saya lagi ngoleksi mainan bedil-bedilan itu dan sebagainya. Ya, murah 2.000 perak, 3.000 perak gitu loh ya. Kalau nggak stres saya di rumah gitu loh. Ya. Mulai dari magazin, selongsong dan sebagainya. Lah itu dia ditoto dalam satu lepek plastik yang disambung-sambung kayak gini dulu nih. Ngerti ya? Jadi lupakan yang bagian kecil ini. Intinya bagian utamanya itu ini. Stop. Begitu melewati spacement, ya, apa yang terjadi di sini, ini adalah produk dari dark field sebetulnya. Lalu memang dia itu adalah suatu kalau memang itu tadi dia adalah merupakan suatu transparan, objek transparan, preparat transparan. Nah, ini gambaran di sini sebenarnya dark field. Kalau memang dark field sebetulnya ya, itu ada di sini sebetulnya. Oke. Begitu dia ini apa jatuh ke sini diteruskan dia menjadi lebih. Oke. Nah, ini adalah gambaran antara phase contrast dengan bright field dibandingkan, ini saya coba gedein ya, dalam suatu kumpulan sel hidup. Sebenarnya kalau bakteri berarti ke satu koloni, ya. Bakteri hidup di sini, saya ulangin, kalau sel hidup di sini bukan berarti jaringan ya. Halo? Oke. Berarti kalau bicara masalah bright field, ntar saya kecilin. Ya. Gini aja biar agak anu. Sabar ya, saya menjelaskan ya. Saya jelaskan, saya ulang-ulang supaya teman-teman bisa melihat bedanya. Tentunya ya, saya tidak berharap Anda saya jelaskan sekali mudeng. Wow, saya nggak mau Anda terlalu pinter. Kenapa Pak? Ya nggak mau terlalu pinter nanti kamu nggak belajar ya. Ya, sengaja tak bikin bodoh-bodoh sedikit gitu ya, biar mau belajar gitu ya. Bapak nggak suka anaknya pinter. Ya saya suka. Tapi pinternya itu bukan karena dari saya. Nanti kamu akan memfotokopi saya gitu loh ya. Jelas ya? Anda harus lebih dari saya. Yang ingin saya katakan gitu. Ya, halo teman-teman masih mengikuti saya? Oke, baik. Kamu jarang-jarang loh ketemu dosen yang saya ajar gitu loh, yang ngajak pengajarnya saya itu ya, ibarat selebritis saya itu bayarannya mahal gitu loh ya. Ya karena gaya jelaskannya itu bedo ngono loh ya. Ibaratnya le ustad itu ustad sing high class lah ngono ya. Nih teman-teman, ini Anda lihat nih. Oke. Secara ini aja, secara santai saja teman-teman ya. Arahkan pandangan stereoskopik Anda, penglihatan stereoskopik Anda. Jadi jangan menoleh kanan kiri ya. Jadi tetap kepala menghadap ke depan, tinggal matanya aja lirik kanan kiri. Ya. Ini adalah living cell in the bright field, mikroskop cahaya biasa. Masalah apa yang kita jumpai di sini? Tidak ada kontras. Ya. Apa yang kita rasakan tidak jelas batasannya, melihat satu batas sel lebih dan sebagainya. Ya. Seandainya ini menjadi suatu proses yang namanya dark field, tentunya bagian yang ini saja akan terlihat lebih cerah dibandingkan belakang yang lebih gelap. Bisa merasakan ya? Maaf, saya nggak punya gambar ininya. Tapi dengan menggunakan phase contrast, sela-sela antara bagian cerah ini, bagian yang ini nih, antar sel ini, ya, itu menjadi terlihat. Bisa memahami ya? Sehingga kita tahu ini ada satu batas suatu sel yang berkaitan kemarin kita ngomong resolusi.
Pak, Bapak kok ngomong kemana-mana? Tidak. Materi dosen sebelumnya itu berkaitan dengan saya. Karena saya juga menjelaskan materi dosen sebelum saya itu adalah di tahun-tahun sebelumnya. Nah, apa yang kita rasakan di sini? Dark field di satu sisi kita menjumpai satu objek yang memang tunggal ya dengan suatu kecerahan dengan latar belakang gelap. Jadi kalau dark field misalnya contoh, kalau ini misalnya dark field, saya ulangi, kalau ini dark field ya, ini sel yang kelihatan satu, belakang ini gelap semua. Tapi dengan phase contrast, kalau ini dia living cell yang ada dalam suatu bagian, misalnya ini adalah komponen ekstra seluler matrix. Pak Sofi ngomong apa meneh iki? Saya kira baru semester kemarin yang ambil biosel, ya sempat saya singgung. Sel antara satu dengan yang lain itu dia tidak berdiri sendiri seperti kita meletakkan suatu benda gelas mengirim itu diberikan serutan kayu atau potongan potongan kertas seperti mie. Ya, itulah ekstramatrix seluler. Nah, ini sel satu persatu sel ya terlihat dia punya batas dengan sel lain. Apa ini sebetulnya? Kalau dia sel kultur sel berarti adalah medium. Embuh medium padat, embuh medium cair. Apa yang bisa diambil informasi di sini? Medium padat, medium cair, kalau memang sel ini memiliki aktivitas metabolisme, akan terjadi suatu perubahan warna. Dari semula warna medium, agak kemerah-merahan pink, ya, agak pertama kemerahan atau oranye, begitu 1-2 hari akan terlihat warnanya akan berubah menjadi agak ngeping istilahnya ya. Ngerti ngeping ya? Ngeping. Susu stroberi iki lho, iku ngeping iku jenenge iku ya. Ya. Merah jambu muda. Kalau dia memang suatu larutan berwarna kuning, misalnya LB medium. Ini adalah sel bakteri, diamati langsung tanpa menggunakan misalnya spektrofotometer. Kita lihat, kita ambil sampelnya di petri dish, kita lihat ya. Ini terlihat misalnya ini bakteri bentuknya bacillus misalnya ya. Misalnya ini kan bentuknya memang bentuk sel ya. Ternyata di tepi kanan kiri terlihat warna mediumnya itu sudah tidak lagi kuning seperti larutan rifanol. Kalau kan belajar KSR itu, belajar palang merah ada larutan pembersih luka itu. Tunggale betadin namanya rifanol. Kayak mirip jeneng rifai Pak ya, ikulah kajurmu. Ya, rifanol jeneng iki kuning. Nah, itu LB medium seiring dengan waktu inkubasi dari pertumbuhan bakteri, warnanya udah nggak kuning lagi dia, hampir mirip krem. Krem itu kayak warna es krim. Ya, tapi saya ngomong sperma keliru lagi, warna sperma. Sperma bukan warna semen, ya, kayak begitu. Ya. Nah, itu tujuannya phase contrast itu. Oke, nah dalam praktek selanjutnya, entar ada confocal dan sebagainya, itu nanti aplikasinya menggunakan laser sebagai ini, tentunya dia menggunakan sistem labeling. Karena laser itu kan kaitannya dengan suatu tembakan dari suatu benda yang berpendar nantinya. Tapi prinsip phase contrast ini nanti ada berkaitan dengan cerita confocal maupun laser confocal microscopy. Ya, jadi prinsip itu. Jadi itu teman-teman, sekali lagi apa yang bisa dirasakan dari prinsip ini, satu, secara teknis dia menggunakan satu inian bertingkat, filter bertingkat. Bahasa kita tuh filter ya, bahasa sederhananya. Entah bahasa apa yang disebutkan, intinya adalah dia ini sebagai jilid 2 dari dark field microscopy kalau memang dia preparat fresh. Preparat yang tidak difiksasi. Preparat yang transparan, preparat yang tidak mengalami pewarnaan. Lantas kalau preparat jadi Pak, preparat yang diwarnai apakah bisa digunakan phase contrast? Gimana menurut teman-teman? Ada yang bisa jawab enggak? Halo, Yudhistira, Febian, bisa jawab enggak? Heni, ya, Nisa, Maurin, Zuhro, Wisam, bisa jawab enggak? Ya logikanya sih bisa kalau pakai preparat, cuma dia phase contrast. Sebenarnya kan dari sini dia kurang kontras ditambah kontras, jadi over kontras.
Pak, kalau over kontras itu gimana Pak suasananya? Kamu punya potret video atau Pak Sofi ngirimin gambar cowok ganteng atau cewek cantik di grup. Ya, kamu edit nih, kamu cropping misalnya. Itu dengan handphone aja. Nanti kamu ada tulisan kecerahan, brightness. Nah, itu ada itu. Itu di kamera biasa handphone ini loh. Handphone 500-an ewu kayak weku iki wis iso iku. Ya. Kemudian dimainkan kontrasnya. Kamu bikin kontras full, apa yang terjadi? Itu muka nggak bentuk muka itu. Blur, Pak. Enggak, bukan blur. Ya. Akibat apa? Akibat itu dari suatu foto yang sebetulnya sudah kontras. Dibikin lagi kontras. Jadi over kontras. Halo? Ada pertanyaan nggak dari sini? Permisi Pak Safi. Silakan lanjut sebentar. Ya, Silakan. Ya, ini Pak, ini saya cuma pengen tahu aja sih Pak. Kalau dari gambar ini kan bentuk polanya kan bulat ya Pak, untuk lubang Ini. apa untuk ya, nah itu kan bulat ya Pak. Ya. Itu emang apakah suatu aturan dari pabriknya Enggak, atau dari bukan sistem bulat bentuk Mas. sistem? Jadi begini. Oke, baik. Pertanyaannya baik, bulat. Karena struktur selontongan, ngerti wadahnya? Selontongan ngerti? Ya, bulat. Memang dibuatkan bulat. Jadi dibuat agar seragam. Satu. Sejauh ini memang saya mulai belajar mendalami mikroskop tahun 2000-an ya, 20 tahunan terakhir saya belajar mikroskop kaitannya dengan tugas studi saya dan sebagainya. Saya tidak pernah menjumpai yang namanya lensa bentuknya kotak. Ya, maksudnya kayak lensa kacamata kotak. Lensa kacamata pun bukan kotak. Punya Anda itu bukan kotak. Agak oval begitu. Ya. Tentunya antara kotak dengan bulat tentunya itu berkaitan dengan titik yang kita kenal nanti dioptrinya. Ya, Mas ya, Mbak ya. Waktu pelajaran fisika, lengkungan, lingkaran ini, karena kalau kotak kan datar sebenarnya, plain. Ya. Kalau Anda bisa membayangkan bentuk lensa kotak itu seperti roti goreng. Anda pernah tahu tukang cakwe roti goreng? Ya, bisa melihat ya, kayak begitu. Tapi kalau Anda melihat suatu lensa yang sesungguhnya bentuknya seperti serabi. Tahu serabi ya? Ini lebih mudah saya ngomong karena anak-anak kan senangannya kuliner. Oke. Nah, dalam suatu technical ya, dalam suatu instrumentasi ya. Di sini di instrumentasi ini ya, tentunya ini satu sistem berkelanjutan perjalanan sinar yang tujuannya dia dikurung. Dikurung dalam suatu ini ya. Dia sebetulnya bukan lingkaran, dalam suatu wadah yang bentuknya silinder. Ya, bentuknya silinder. Sehingga tentunya dalam bentuk silinder itu batas antara sisi atas, bawah, kanan, kiri silinder itu tidak boleh ada yang rembes. Kalau memang dia disekat-sekat. Makanya dipakailah suatu struktur yang menjadi struktur dasar penyusun silinder itu ya, lingkaran itu ya. Bundar saya ngomong ya, bukan bulat. Kalau bulat itu kan 3 dimensi ya. Baik, saya kira itu yang bisa saya jawab. Ada pertanyaan lainnya nggak, Mas? Baik. Halo? Saya sampai jam 12 berapa ini sebentar? Udah habis ya? Halo. 12.55 Pak, insya Allah Pak. 12.55 ya, masih ada waktu. Oke, nggak ada masalah. Oke. Jadi itu teman-teman, terima kasih. Ada lagi pertanyaannya, teman-teman? Baik, kalau memang tidak ada, saya lanjut dulu sebentar ya. Nggak lama, mungkin kalau bisa selesai 15 menit ya. Tetap kompensasinya ini. Oke. Ini saya kecilkan dulu. Saya pengen Oke. Oke. Nah, ini sebagai suatu pengembangan ini saja nanti ya. Lepas ini ada lagi namanya nanti mikroskop polarisasi ya, teman-teman. Itu nanti tolong kalau nggak nututi waktunya Anda bisa sederhana kalau polarisasi ya. Jadi cuma membelok-belokkan cahaya. Oke. Ini tadi adalah tentang modulator Hofmann sebagai pengembangan. Prinsipnya tetap dari awal tadi ya. Prinsip dari Hofmann untuk modulasi kontras. Apa yang termodulasi di sini? Jadi dia mencoba menggabungkan polarizer. Jadi seperti penggabungan. Nah, ini saya ulangi. Saya belum menjelaskan prinsip mikroskop polarisasi. Tapi ada sebenarnya mikroskop polarisasi itu di belakang ya, atau di animasi yang saya beri itu ya, satu mainan animasi ya. Di sini apa? Polarisasi itu
Bentar saya balik ya. Oke. Kalau di sini cahaya yang masuk ke kondensor anulus ini cahaya yang lurus, tegak lurus jatuh di bidang permukaan. Apakah ada bagian permukaan yang diblokir atau permukaan yang lowong yang bisa meloloskan sinar yang saya maksud. Sampai sini paham ya, teman-teman ya? Oke. Nah, di dalam prinsip Hoffman, sinar kan dianggap sinar lurus, ya. Phase kontras, jadi sinar yang lurus jatuh tegak lurus bahasa kita ya, straight ya. Straight light ya. Itu sebelum nyampe ke sini itu ada yang dimenggok-menggokkan, ada yang dibelok-belekin. Belokin itu separuh arah ya, itu mengikuti suatu prinsip pergerakan jarum jam 90 derajat, 30 derajat dan sebagainya. Termasuk nanti yang loss di sini juga dimainin. Nanti akibatnya apa? Ya. Akibatnya apa? Gambaran misalnya kayak demikian ini tidak semata-mata satu gambaran yang statis. Tapi gambaran seperti kalau kita memainkan dua buah senter atau sentolop di atas satu bentuk permukaan vas bunga. Bisa bayangkan ya? Dalam kondisi ruang gelap misalnya, ruangan lampu dimatikan, Anda meletakkan buku atau vas bunga, Anda memainkan dua sentolop. Nah, sentolop itu atau senter Anda gerakkan dengan arah tangan Anda ke kanan, ke kiri, ke bagian atas, samping, kanan, depan, belakang dari si vas bunga atau objek tersebut. Di situ akan terbentuk bagian yang terkena sinar, bagian yang ada bayangan di belakangnya, kemudian ada yang memiliki double bayangan. Kemarin kayaknya saya sempat ngomong cerita masalah sirkus atau ada di panggung deklamasi. Saya sempat ngomong gitu. Ya. Tapi ini yang paling contoh sederhana. Nah, ini prinsip Hoffman ini sebetulnya ini memberikan lebih. Jadi maksudnya kalau tadi saya menjelaskan atau kita mempelajari suatu gambaran atau image dari suatu hasil pengamatan dari mikroskop phase kontras yang hanya menggunakan prinsip cincin anulus stopper tadi itu, dan satu lagi adalah dia punya istilahnya dilanjut dengan kondensor ya, kondensor anulus dan fase plate-nya ini ya, gambaran yang terjadi ya, kita bisa melihat sel ya yang tentunya lebih baik ya, lebih baik ya, lebih jelas dan memiliki resolusi dengan batas antara satu sel dengan sel yang lain dan terlihat yang di dalam secara teori maupun evidence lainnya kita melihat adanya suatu struktur dari ekstra matriks seluler misalnya. Nah, di dalam prinsip Hoffman yang di belakang slide setelah ini tadi itu, di sini ini kan sinar yang kelihatan ini kan kayaknya jatuh tegak lurus hingga rata semua ya. Ini enggak, dia bisa sinar, bayangkan sinar dari arah kiri. Sehingga sel kelihatan ini yang kinclong hanya bagian kiri ya, bagian belakang akan membentuk suatu bayangan. Bisa membayangkan ya teman-teman ya, bisa membayangkan ya. Oke. Sayang saya nggak pakai lampu sorot. Kemarin saya pakai lampu sorot gitu di biologi. Ya tujuannya pas saya cuma nyorotin muka saya gitu, karena pas keliling saya itu gelap. Cuma ada lampu di atas langit-langit ruangan biologi ketinggian 3 meter itu dan sebagainya. Nah kemudian sinar ini nanti kalau dalam prinsip polarisasi kan dari istilah pol, kutub. Ya, pas Anda diarahkan, kutub itu driving, piloting. Ya, sini ini diganti polarisasinya dari arah sini. Berarti yang terjadi apa? Bagian sini tidak akan terlihat gelap, hanya bagian sini saja. Jadi phase kontras dia akan kelihatan lebih kontras, tapi bagian sini yang lebih cerah, lebih teramati dengan baik. Nah, ini yang dipakai dalam prinsipnya Hoffman. Jadi saya kira ini tidak terlalu penting, tapi yang perlu Anda pahami ini adalah semacam suatu pengembangan ya, atau katakanlah inovasi baru. Oke, prinsip Hoffman karena sini ada polarizer. Ya, slit itu celah. Lo kok kayak bahasa Jawa Pak ya, slit? Ya, orang Jawa itu pinter itu. Slit. Selat itu ya istilahnya ya celah aslinya loh. Ya, celah kecil ini ya, celah kecil. Nah, tapi celah kecil ini bisa digeser. Anda bisa lihat ya.
Dalam penggeseran ini ada dark 1% transmitted yang D. Nah, ini. Ada lagi yang gray, abu-abu. Ada lagi yang bright. Nah, celah inilah yang dimainin modulator, slit, design ya. Jadi dia mendesain si Hoffman ini ya dengan prinsip ya putih terang berarti semua sinar diloloskan, tapi belum diarahkan ya. Oke. Kemudian lagi dibuatkan sinar yang separuh terang, remeng-remeng bahasa kita, namanya gray ya, bahasa terjemahnya abu-abu. Yang satu gelap total. Kemudian sinar ini bisa diarahkan. Nah, ini pengarahannya bisa dilihat ya, arahannya ini pas di tengah. Central modulator, slit, tengah ya. Kemudian ini dengan slit plate yang digeser-geser sehingga Anda lihat kalau ini pas dia celahnya di tengah, sinar kan bisa masuk semua ya. Lurus ya, betul ya? Straight. Ya, tegak lurus. Oke. Lah ini sekarang celahnya itu, sinarnya itu dibelokkan dengan menggeser polarized ini ke kanan, betul ya? Apa yang terjadi? Sinar yang ada di sini itu dimenggokkan. Berarti jatuhnya di kondenser bagian tepi. Sampai di sini, dia ini diarahkan ke kiri. Jadi terlihat nanti ada yang bagian kiri, bisa bagian kanan, bisa berganti-ganti. Bisa memahami ya? Dengan pemahaman tadi, kalau sinar itu saya geser ke kanan, polarizernya berarti geser ke kanan, berarti bagian ininya saja yang terlihat. Ini gelap. Begitu saya geser bagian kiri, ini yang terlihat kiri, ini yang bagian gelap. Jadi hampir mirip cerita kalau Anda berlaku sebagai polarizer, Anda mungkin pernah melihat suatu pameran produk baru handphone, bukan di etalase ya, di suatu meja kecil, display atau laptop komputer, di mana Anda tidak boleh menyentuh. Sampai sini bisa ngikuti ya. Anda tertarik mendekati wajah kepala Anda dengan posisi tangan di belakang ini nih, belakang geger gitu loh. Ya, sambil agak membungkuk. Pernah melakukan saya kira. Saya nggak pernah, Pak. Berarti kelainan kamu. Nah, Anda melihat fokus dari depannya handphone. Misalnya itu satu handphone yang ditaruh di atas suatu lepek ya, suatu tatakan ya, dalam suatu wadah, agak miring ke depan. Anda lihat bagian depannya. Kemudian Anda memutar badan sekaligus kepala, sebenarnya tubuh Anda miring ke kanan untuk melihat bagian yang ada dari bodi handphone, mulai dari tepi kiri sampai arah belakang. Itu Anda sudah berfungsi sebagai polarizer. Sehingga Anda bisa melihat jelas bagian sisi dari kirinya si handphone tersebut plus sebagian belakangnya. Sementara sisi kanan dan bagian sisi kanan belakang Anda tidak bisa melihat. Itu sistem polarizer yang diwakili, yang diandaikan seperti kita melihat suatu bentuk display. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Oke. Sebentar saya singgung, saya lupa ada polarizer. Oke. Nah, gambaran inilah sebetulnya, maaf ya. Saya kecilin dulu. Kita maaf. Oke. Ini yang tergambar di dalam prinsip Hoffman. Jadi istilahnya, kalau ini adalah gimana ya saya bayangkan kalau ada satu bentuk kotak. Taruhlah misalnya ini. Ya. Ada satu pameran, kebetulan Anda panitia seminar internasional dengan satu istilahnya sponsornya perusahaan mikroskop Olympus. Dia naruh meja kecil dengan posisi mikroskop persis kayak begini dengan sebelahnya itu layar komputer. Dengan tulisan don't touch. Ya. Don't touch, ya. Nggak boleh disentuh. Lihat boleh. Apa yang Anda lakukan? Anda ingin melihat satu bagian yang katakanlah yang ada di sini ini. Ya, ini tadi saya lupa ya. Ini perbesaran lemah, ini perbesaran kasar ya teman-teman yang tadi saya bilang. Apa sih namanya? Knob apa jenengi gitu istilahnya? KNOB. Fine force. Apa namanya? Knob. Fine knob ya benar adjustment. ya. Fine knob and
Pinecam and force knob. Oh, kalau nggak salah, force yang knob. kasar. Oke, thanks. Lupa. Ya, wajar lah. Saya udah usia di atas 50 ya, udah banyak yang dipikir ya. Iya, saya cuma ingat knob. Knob itu sendiri mengandung pengertian ini loh. Model ini loh. Peluntiran ini gitu ya. Ini knob istilahnya ya. Oke. Nah, ini lihat saya kembali ke sini teman-teman ya. Prinsip polarisasi itu adalah kita mengarahkan mata kita, penglihatan kita dengan dibantu dengan gerakan tubuh kita yang agak merunduk ke majukan, mata kita agak didekatkan, kita ingin melihat, membaca satu tulisan, Anda lihat kursor saya, yang ada di posisi sini gini loh, dengan seriusnya. Berarti nanti sebetulnya cahaya atau bayangan image yang terbaca atau jatuh di mata kita adalah bagian sini. Berarti bagian sini tidak terlihat, bagian sini terlihat, bagian belakang sini tidak terlihat. Nah sekarang kita ingin melihat lagi satu bagian, ini nih digital kamera di atasnya ini ada tulisan apa, ada tombol apa. Berarti kita agak memanjangkan leher dikit kayak jerapah. Kemudian kepala ditundukkan, matanya itu disorotkan ke sini, pas depan. Berarti bagian ini yang terlihat, bagian sini tidak terlihat, sini tidak terlihat, secara tidak fokus bagian ini Anda terlihat. Depan sini. Bisa dipahami ya? Halo? Itu prinsipnya polarisasi. Oke. Nah, polarisasi itu sebetulnya, ini saya langsung ya, dalam modifikasi polarisasi, ini ada di bagian depan, teman-teman, setelah kita filter pakai warna-warna kemarin itu menggunakan fade Makum animasi, ada nggak ya? Kayaknya di sini ya. Oke, ini kemarin pakai filter, di sini ada satu prinsip, nggak lama setelah itu ada satu prinsip yang kita pakai. Oh ini maaf sebentar ya. Oke. Mumpung ingat, mumpung lupa. Jadi saya menekankan kembali teman-teman. Halo, tadi kita bicara phase kontras ya. Oke. Prinsipnya ini tadi, Pak, kenapa lingkaran bentuknya bunder, bulat gitu dan sebagainya ya. Seandainya wadah kotak ini boleh Pak, boleh saja. Nah, itu hanya frame. Tapi yang paling prinsip adalah ini yang di dalam ya. Ngerti frame ya? Frame itu bingkai bahasa kita. Ya, tapi objek stoppernya ya maupun kondensernya tetap harus bundar. Oke, anulah. Kita lihat ini adalah tempatnya tuh di sini. Kalau seandainya kotak, gak nyocok jarene wong Surabaya itu. Gak cocok. Gitu nah itu ya. Baik. Pak, kalau seandainya saya pakai kotak, berarti kamu harus merubah posisi ini, bentuk pangkonnya atau selongsong ini menjadi kotak kubus gitu ya. Oke, itu sekedar gambaran. Nah, ini tadi adalah gambaran kalau menggunakan bright field ya dari kultur sel. Ya. Darah maupun sel hidup tidak nampak, ya nampak batasnya, tetapi resolusinya tidak terlihat, tidak menampakkan resolusi yang baik. Ya. Kemudian begitu terlihat di sini ya, sel ya. Di antara sekian antara sel-sel yang mungkin dalam waktu mengalami mitosis, ada lagi satu bagian yang sebetulnya tidak nampak di tengah-tengahnya. Ya, ini agak nggak sejalan ya, tapi contoh ini kayaknya waktu sel lagi mitosis, sel ini sudah terbentuk, ini yang lagi dalam kondisi akan mitosis. Ini kan kromosom kan ya? Ya, baik, itu sekedar gambaran. Nah, kemarin itu yang di difference inverse contrast ya, yang hampir mirip dengan ceritanya stereo kemarin. Kalau stereo itu menggunakan prisma di dekat lensa okuler ya. Kalau ini dia juga menggunakan prinsip ya. Ini Normansky, bisa baca ya namanya ya, ini penemunya ya. Prisma Normansky atau disebut DIC atau Normansky microscope, Wollaston. Dia modelnya kayak demikian. Jadi prismanya ini cuma satu yang digeser-geser. Satu pasang yang saya ngomong. Kalau tadi di mikroskop stereo itu dua pasang. Ya. Pak, kenapa ini tidak dibikin dua pasang? Keterbatasan ruang. Karena dia mikroskop cahaya untuk spesimen yang kecil. Dampak apa yang diberikan kalau amuba saja Anda cuma menggambarkan semacam bentuk yang amorf, kayak barang abstrak. Tapi begitu kita menggunakan ini akan terlihat ya gambaran objek ya yang cantik.
cantik. Menurut saya cantik ya. Mungkin teman-teman bilang, ah biasa-biasa saja Pak. Kata, ya, sama seperti kalau kita melihat lukisan. Ya, tiap orang memiliki pandangan yang beda. Tapi kita bicara masalah sains. Apa yang terlihat dalam ini. Bisa lihat ya, teman-teman. Amuba, kemudian adanya inti-inti dan komponen lain yang kalau ini divideokan, di video biosel udah saya kasih tuh. Di videonya ini juga ada. Tetap saya kopikan kembali. Akan yang paling jelas itu adanya satu penemuan bahwa sitoplasma itu membentuk arus yang namanya sitoplasmic streaming. Jadi sitoplasma itu bergerak. Bagaimana dia bisa bergerak? Akibat kontraksi dari sitoskeleton yang istilahnya merenggangkan, mengkontraksi, merelaksasikan membran sel sehingga sel bergerak. Ya, jadi ibaratnya seperti di dalam satu kolam renang, ya, itu ada beberapa tali, ya, teman-teman ada sekitar 8 grup di dalam kolam renang itu memainkan seperti loncat tali di dalam air. Apa yang terjadi? Airnya bludak semua ya, di samping teman-teman yang loncat-loncat di dalam air. Dan itulah gambaran dari streaming. Karena dulu teorinya dalam sel itu bahwa sitoplasma itu di dalam sel itu diam seperti air di dalam kolam. Dalam bendungan misalnya ya. Tapi tanpa enggak, dia itu memiliki suatu energi gitu ya. Baik. Sudah gambaran, saya loncat dulu teman-teman. Ini masih saya lupa, saya langsung saja. Kalau ini prinsip fluoresensi ya, mungkin Dr. Sriwidyati akan menyampaikan dengan satu prinsip penembakan. Jadi nanti ada satu energi, ada satu bilangan. Oke, nanti Anda boleh baca dulu, nggak ada masalah. Prinsipnya sederhana. Kemudian ini kemarin, ntar saya lupa polarisasi. Ntar saya lupa. Ada satu cerita polarisasi yang harus saya sampaikan, atau kalau enggak nanti Anda lihat di ininya vademecum. Tahu ya yang saya maksud vademecum itu yang di sini nih. Vademecum. Kelihatan nggak di sini? Enggak ya? Tulisannya vademecum, satu folder itu Anda bisa lihat nanti di ininya. Di drive yang saya kasihkan linknya kemarin. Oke, saya kembali ke gambar ini, masih kelihatan ya teman-teman? Oke. Nah, dulu saya harus ini dulu loncat-loncat karena harus menggenapkan tipe mikroskop, cuma saya kehilangan polarisasi. Harusnya ada polarisasi di sini. Kok saya bisa lupa? Bentar ya. Harusnya ada polarisasi. Tapi nggak ada masalah. Nanti satu prinsip yang sudah saya sampaikan dari prinsipnya si Wilson ini tentang prinsip polarisasi, atau nanti sebentar saya ganti ke vademecum. Ya. Harusnya ada. Oke. Oke. Baik, ini saya kembali ke sini teman-teman. Ya. Jadi ini sekali lagi Hoffman modulation. Ya, prinsip Hoffman, kontras yang dipergunakan dalam prinsip phase kontras, ya, yang sebetulnya itu memadukan hybrid ya katakanlah ya, mengkombinasikan antara prinsip polarisasi mikroskopi dengan phase kontras. Di sini terlihat poin penting seperti saya ulangi untuk ketiga kali. Kalau prinsipnya phase kontras, sinar dari sumber sinar jatuh di ring anulus pertama lurus, tegak lurus, tergantung nanti posisi celah mana yang dia di stop, berarti dia belok kanan kiri. Kalau ini enggak, ya, dia enggak lurus tapi diarahkan dulu. Gimana ngarahkannya? Ini ada slit polarizer, ya slit, ya celah. Ini celah ya, celah itu apa? Kayak semacam robekan, sayatan kecil berlubang, ya, tapi bisa digeser, geser ke kanan. Ya, Pak, kalau memang ini digeser ke kanan, lantas sinar yang ada di sini kemana? Nah, prinsipnya sama seperti air.
Kalau Anda beli bakso di dalam suatu kantong plastik, beli es misalnya ya, paling gampangnya es ya. Es air tebu atau air jeruk ya. Anda nggak mau udah dikasih sedotan nggak mau, tapi maunya yang dari pinggir kiri. Ya, misalnya bagian tepinya ini sini. Ya. Kesimpulannya apa? Yang dari arah sedotan kan nggak akan keluar. Semua akan terdesak, terkonsentrasi semua ke sini. Bisa dipahami ya, Pak? Berarti sebetulnya cahaya, energi cahayanya lebih gede. Iya. Dengan harapan apa sebetulnya? Dia memiliki energi yang lebih dibandingkan kalau dia masuknya banyak lubang. Sehingga ini akan memberikan energi yang lebih sehingga memberikan suatu gambaran yang lebih juga nantinya. Nah, gambaran yang lebih itulah yang ditangkap di mata itu tadi yang saya ceritakan, ada satu sisi yang terlihat jelas, sisi bagian belakang yang berlawanan itu tidak jelas bahkan tidak terlihat. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nah, ini diatome. Diatome ini hewan perairan dari kelompoknya Protozoa, nggih. Salah satu yang membentuk air laut berkilau, berkinclong. Diatome ini biasanya dia limpah di saat senja hari, di saat matahari akan terbenam, ya. Kemudian kalau teman main ke pantai, saya nggak sarankan ya, karena kalau matahari terbenam di pantai, baiknya kamu siap-siap maghriban gitu, timbang kesambet. Ya, itu di mana pantai yang tidak terang benderang, tidak terlalu pantai remeng-remeng, Pak. Iya, itu akan kelihatan kilatan itu di diatome. Ya. Nah, ini gambaran dari diatome ya, contrast in unstained and living material by the optical gradient of slope. Converting into the variation of the light intensity. Ini salah satu teknik yang dipakai menggunakan phase contrast ya. Dengan prinsip ini, kalau melihat dari jauh Anda melihat, oh Pak bagus ya, indah ya. Cuma apa yang ingin dilihat di sini, ini yang digedein nanti. Saya nggak bisa jelaskan tujuan orang ini mau ngapain itu enggak gitu, tapi dia memberikan satu, saya cuplik, saya cited ya diatome ini, paling enggak struktur diatome itu kayak apa. Bagus ya Pak, kayak perisai perangnya suku-suku ternama di Indonesia. Iya. Ya. Bagaimana mereka secara budaya menciptakan suatu produk tameng alat perang itu yang sebenarnya dia tidak pernah belajar suatu makhluk biologi dalam level protozoa. Ya, termasuk di negara-negara kerajaan Eropa itu kan memiliki perisai ya, di samping lambang-lambang untuk panji-panji perangnya gitu istilahnya. Pak Sopi kok sering nonton perang? Enggak. Saya melihat beberapa instrumen ya itu di dalam kehidupan sehari-hari itu menjadi ini. Oke, baik, saya kira itu dulu sebentar ya. Ini ada gambaran lagi. Ada pertanyaan kah sampai sini teman-teman? Oke, kalau nggak ada, ini cerita di IC yang sudah disinggung tadi menggunakan prinsip prisma. Kalau tadi digambarkan 3 dimensi, ini digambarkan lebih sederhana. Ya, prisma. Ini istilahnya sudut arah putar dari prisma. Ini berarti sama-sama katakanlah ini sepakatnya posisi pukul 6, ya, ini nanti dibelokin, posisi pukul 3 bawah dibelokin. Jadi sinar yang masuk itu belok, 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 belok. Oh, zigzag, Pak. Kayak begitu zigzag. Dengan jatuhnya zigzag itu nanti akan terjadi ya kondensor Normansky prism ya, itu posisinya di sini aja ya, ada kondensornya, polarizer. Ini juga pakai polarizer, pengarah. Prinsip dari polarisasi tadi itu. Ya. Nah, ini juga ada posisi prismanya, objektif, dan ini adalah analyzer-nya untuk penganalisisnya. Penganalisis jadi objek mana nanti yang Anda fix, yang saya teliti sebelah sini nanti ya. Kok modelnya kayak inverted microscopic, Pak? Iya. Saya lihat dari jalan sinarnya, dia itu inverted. Kenapa? Biasanya itu diamati living cell di dalam kultur sel. Ya, tentunya dia bukan di atas objek gelas, di petri dish atau di flux dish. Ya, flux dish itu istilahnya yang untuk kultur itu. Ya, Anda bisa lihat ini. Bapak bohong, ini saya gedein ini gambar ini. Loh, iki petri ta, Pak? Iya, petri. Petri yang mini.
Ya, P3D. Yang saya punya gede, Pak, segede roti ya, Pak. Wah, itu yang untuk mikrobiologi itu. Ya, untuk sel yang segini. Kecil, Pak, kecil ya, searah ini. Tapi dia 3 dimensi. Pak, kenapa dibuat kecil? Ya, dengan pertimbangan medium itu mahal, Mas. Jumlah selnya terbatas. Biaya operasinya pun itu ya budgetnya yang saya ngomong. Itu ya harus seefektif dan seefisien mungkin. Loh Pak, memang ada pelajaran manajemen dalam penelitian dan lab. Harusnya ada. Cuma di biologi tidak diberikan. Karena itu bagian dari ilmu ekonomi. Ya, prinsipnya pengeluaran dana sedikit dengan hasil maksimal gitu kan ya. Ya, itu di manajemen lab itu ada, harusnya ada. Nanti suatu saat, nanti kamu himabio, ada yang himabio nggak sini? Usulkan ke kepala departemen sekarang. Pak, katanya Pak Sofi itu tolong buatkan pelatihan manajemen laboratorium dan manajemen penelitian, Pak. Budgeting penelitian. Ya, oke. Tolong dicatat itu. Nah, ini sekedar gambaran saya, teman-teman. Ini yang digambarkan. Bahkan dulu ada yang namanya gelas arloji. Pernah dengar ya? Jadi gelas arloji itu adalah bentuknya seperti petri dish tapi melengkung. Seperti gelas penutup arloji atau jam tangan kakek-kakek zaman dulu. Jam jengkol, kalau di Jakarta istilah jam jengkol itu apa? Jamnya gede, mari ngono permukaan tutup gelasnya itu melentung gitu. Jadi gawe nyawet kiri iso mati ngono istilah zaman dulu. Zaman dulu guyonan itu kalau saya SMA pakai gitu tuh digoyonin jamnya Kang Bakso. Jadi karena mas-mas tukang bakso di Jakarta itu dulu pakai jam gede-gede gitu ya, jam jengkol istilahnya. Karena begitu saya SMA tahun 80-an menjelang tahun 90 itu jamnya udah tipis-tipis. Kayak jam-jam eksekutif gitu lah. Ya, udah. Baik teman-teman, saya lanjut lagi. Ini bagian dari analisis gambar sebetulnya ya. Nanti ada terakhir, ada satu poin yang perlu saya sampaikan. Nah ini teman-teman ya. Ini adalah HeLa cell culture. Ya. Kemudian maaf. Yang satu phase contrast, maaf ya. Yang satu lagi menggunakan DIC, difference inference contrast. Oke, saya tarik dulu. Salah. Pelanggaran. Saya nggak boleh merubah ininya, harusnya saya grup ya. Oke, ini aja deh. Oke. Silakan gerakan atau pergunakan stereoskopik penglihatan Anda. Gambar kiri, gambar kanan. Kalau dalam ujian atau ada suatu tes seperti tes buta warna atau tes rambu-rambu lalu lintas, ya saya berikan tayangan gambar sebelah ini atau dalam satu olimpiade mahasiswa misalnya, Anda sebagai peserta, saya tanya, foto mikroskop yang tertayang ini menggunakan teknik apakah? A. Bright field, B. Dark field, C. Phase contrast. Apa cirinya phase contrast? Ini loh, sela-sela tepi ini loh. Bisa lihat ya teman-teman ya, batas antar sel ini loh. Menambah daya resolusi, daya pisah antara satu objek dengan objek lain yang berdekatan. Dalam kasusnya dark field mungkin ini berupa suatu bentuk plate saja yang terang benderang belakang gelap, tapi ini cuma suatu batas biasa. Di sebelah kanannya adalah di IC yang menggunakan polarizer. Berarti kalau kita lihat polarizer ini ada bagian gelap di sini ya, yang lebih cerah sebelah sini ya. Berarti sinarnya itu jatuhnya diarahkan dari arah sini. Betul nggak? Halo teman-teman, Anda bisa respon saya? Tolong 5 menit terakhir. Halo? Halo? Suara saya masih terdengar kah? Masih terdengar, Pak. Baik, Anda masih memahami saya punya ini kita mengkomparasi, menganalisis picture mikroskop. Tadi Hoffman menceritakan sinar dari sistem phase contrast. Di sini kita meyakini dan memang ini adalah cerita phase contrast. Kenapa? Di bagian celah ini ada bagian yang lebih terang ya, karena tadi prinsip annulus tadi itu dengan prinsip stopper di ring keduanya. Oke.
Cuma kalau kita lihat di sini ada bagian yang lebih gelap ya. Betul ya? Sementara ini bagian yang lebih terang relatif. Berarti sinar dia pakai Hoffman, kalau memang pakai Hoffman, sinarnya itu polarizernya diarahkan dari arah kiri bawah atau dari arah pukul 4. Bisa bayangkan arah pukul 4? Ya, kalau ini jarum panjang 12, berarti arah pukul 4 tuh di sini. Hampir arah tenggara. Kalau kita bicara masalah matahari. Bisa paham ya teman-teman? Sehingga bagian yang jelas terlihat adalah bagian yang di sisi kanan relatif yang ini lebih gelap. Bisa merasakan ya teman-teman degradasi cahayanya. Kalau cerita difference, inference, kontras, mikroskopi 3 dimensi ini lihat. Ini karena produk dari jalan sinar yang diolah melalui prisma. Tetapi sinar yang prisma itu digerakkan, Anda bisa menganalisis lebih lanjut, ya, menebak gambar. Ya, bagian sini ini lebih gelap. Bisa lihat ya, halo, terlihat kursor saya bergerak. Ini lebih gelap. Yang sini lebih terang. Lebih terang berarti ini nih kelihatannya lebih terang. Sinar yang jatuh ke prisma diarahkan dengan polarizer dari arah ini. Arah pukul 1, pukul 2. Arah timur laut. Halo? Ada pertanyaan sampai sini? Silakan diingat kembali, meskipun rekaman Anda tidak mengikuti, saya yakin ujian kamu nggak bisa. Wah Pak, bocoran. Iya. Baik, ini Heliozoa. Heliozoa atau hewan matahari, Helios. Oke. Oke. Di gambaran buku kita melihat bentuk kayak matahari begini benar Pak. Tepiannya ada kayak ini benar. Kalau di mikroskop cahaya biasa, gambarannya itu apa? Ya itu, kayak gambarnya suatu lambang suatu ormas. Kok sing bintangnya songo? Oh bukan, ono sing gambarnya matahari, ono. Ya, sama. Ya itu gambaran ya sunrise istilahnya ya. Tapi dengan menggunakan prinsip phase contrast, ya, kita bisa melihat untuk nih termasuk hewannya ya, hewan protozoa ini ya. Dia tidak semata-mata bundar seperti matahari, tetapi di dalamnya itu ada satu bentukan butiran-butiran. Nanti kita ketahui, Anda buka bab sendiri ya, ada apa di dalam Heliozoa. Ya, bagian seperti duri ini, penonjolan ini, ya, apakah flagel? Bukan dia, sebagainya. Ya, itu ada istilahnya, semacam duri. Dia hewan ya, baik. Oke. Tapi yang paling penting bagian yang istilahnya ini apa ini bentuk kayak apakah ini memang bolong-bolong atau dia robek? Berarti kan ada suatu bagian yang lebih transparan. Karena kalau kita lihat dari jatuhnya jalannya sinar, kayaknya dia nggak pakai ini ya, nggak pakai polarizer. Semua jatuh lurus, tegak lurus, straight. Karena kita tidak melihat bagian yang lebih gelap, lebih terang, ya, dia cenderung lurus dia. Oke. Nah ini kalau dikonfirmasi dengan punyanya di IC yang bentuk gambaran 3 dimensi tadi. Oke. Ternyata dia bukan bolongan, Mas. Tapi memang suatu objek yang ini nih. Kelihatan ya? Diambil contoh satu. Memang butiran. Tapi butiran yang sebenarnya lebih tipis. Nah ini loh. Ini kan kesannya seolah-olah ada yang bolong. Ternyata dia tidak bolong. Memang sesuatu objek. Ini cerita orang meneliti, mengeksplorasi hewan yang namanya Heliozoa. Tuh. Yang kedua, ini dia punya anakan nih. Ya, anakan terlihat kayak begini. Ini digedein lagi nanti gambarnya. Dan ini ada lagi satu. Gambarannya kayak demikian. Oke. Jadi ini adalah objek yang sama menggunakan sistem mikroskop, berarti mikroskop yang bisa dirubah-rubah fungsinya. Memang ada Pak, ada di ruangannya Prof. Sutiman tuh ada. Bisa phase contrast, bisa UV, bisa untuk polarisasi, di IC enggak kayaknya. Lingko di IC kayak. Iya, ada kapan-kapan nih main ya, main ke tempat Prof. Sutiman ya. Kapan Pak? Riroyo Idul Fitri. Ya. Prof saya mau disuruh Pak Sofi sowan silaturahmi ke ruang mikroskop.
Boleh, ya, untuk belajar tentunya. Oke, baik teman-teman, sampai sini bisa dipahami ya? Ada pertanyaan kah? Jadi kita sudah, oke. Jenis jalan sinarnya. Ya, kalau memang itu yang diamati objeknya itu adalah dari sel yang berupa kultur sel, atau kalau kultur jaringan kayaknya enggak ya, karena kultur jaringan biasanya langsung ke mikroteknik. Paham ya maksud saya ya? Halo? Ini yang bertanya siapa? Mas Afif ya? Biasanya studi untuk sel tunggal, sel single cell in the culture cell. Ya, dan sel itu biasanya hidup di dalam atau dipelihara di dalam medium. Mediumnya bisa medium cair, medium padat, atau semi solid. Ya. Nah, sel biasanya kalau sel manusia atau hewan itu mediumnya itu medium cair ya. Jadi tidak yang semi solid ya. Ada beberapa pengecualian. Sehingga untuk mengamatinya tentunya harus menggunakan inverted microscopy. Tadi dicontohkan, ini mungkin bisa melihat ya, dicontohkan ada satu semacam mini petri dish ya, tadi dilihat di sini. Gimana tadi sempat saya perlihatkan. Ya. Itu nanti dalam penggambaran nanti ada lagi yang namanya 96 well. 96 well. Jadi piringan 96 biji. Itu untuk sampel yang terbatas, pertumbuhan sel juga itu nanti biasanya untuk reaksi antigen antibodi. Itu ada nanti itu. Ya, bentukannya mungkin Anda pernah belajar melukis dulu ya. Itu ada piringan untuk mencampur warna ya. Halo, masih ingat? Nah, seperti itu prinsipnya. Cuma nanti seperti kotak, kayak dakon, kayak congklak, ya, berjejer itu. Jatuh totalnya 96. Itu nanti diperiksa itu. Isinya cuma one drop sel yang mengandung 10 pangkat sekian. Itu bisa nanti dipelajari dan sebagainya. Itu biasanya itu yang bekerja di bidang imunobiologi ya, imunologi. Tapi sekali lagi saya kembali ke pertanyaan awal, apakah ini memang satu prinsip yang dipergunakan menggunakan prinsipnya ya, inverted. Apakah tidak bisa menggunakan yang stripe mikroskopik? Saya kira tidak. Ya, kalaupun bisa, berarti preparatnya harus diletakkan, sampelnya harus disiapkan di atas objek gelas. Dan harus hidup. Ngerti ya, Mas ya? Oke. Atau dengan bahasa terbalik, pertanyaan terbalik, Pak, apakah sistem DIC ini bisa dipakai mengamati preparat produksi dari mikroteknik? Bisa dipahami ya, Mas Afif? Juga yang lain, halo, bisa mengikuti pertanyaannya? Oke. Tentu saja bisa. Tetapi preparat mikroteknik itu sudah diwarnai, Dek. Mungkin untuk melihat gambaran 3 dimensinya saya bisa. Ya, menggambar 3 dimensi, jadi seperti Anda seolah-olah berada di pesawat luar angkasa, keluar dari bumi, mendekati suatu planet, ya, dan Anda mengeksplorasi dari kejauhan dengan jarak tertentu dari pesawat ruang angkasa, mengamati permukaan planet tersebut. Dan Anda potret. Kayak demikian penggambarannya. Baik, terima kasih pertanyaan. Masih ada pertanyaannya? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ini 5 menit terakhir, teman-teman. Ini berkaitan dengan bagaimana menganalisis foto mikroskop, dan itu paling penting. Ya, terkadang saya juga lalai, ya, tentang kalau memang gambar itu dari video. Dulu ada satu teknik, misalnya ini dalam mikrocubul, ya. Ini sebentar saya gedein, oke. Ini direkam dengan suatu video menggunakan CCTV. Jadi diamati dengan hitungan di bawahnya detik apa ya? Ini tanda ini detik, di bawahnya detik ini loh. Ya. Setiap 30 detik, ya. Jadi dengan konsensus pertama startnya di sini mungkin Anda pernah mendapatkan cerita masalah dinamika, ya, diamati. Sebenarnya ini adalah dari satu kesatuan frame yang kali total antara dari posisi 15 detik sampai 21 detik. Jadi ada sekitar berapa detik, Mas? 5 ke 21 berarti 6 detik ya. Sekitar 6 detik, Pak.
Berapa? Sekitar 8 ya? 5,5 detik. 6 detik dong, 6. maaf. Mm-mm. Ini bukan menit ya, ini detik loh. Ini detik. Per 1/30 detik. Saya nggak tahu nyebutnya. Ini detik, hitungannya detik. Detik ke-15, 16, 17, ini cepat sekali. Maksudnya apa? Perubahan. Perubahan panjang yang sebetulnya dalam bahasa biokimia ini adalah suatu proses reaksi polimerisasi penambahan pengurangan submolekul protein. Ini penerjemahan Darkfield ini. Dulu saya belajar ya 5 tahun yang lalu. Saya bilang, "Laopo aku iki dikongkon ngutak-ngatik iki opo?" Ternyata bahasa interpretasinya itu bercerita tentang dinamika molekuler. Subprotein ya, di bawah subprotein. Sementara ini, orang-orang angkatanmu ini mencoba belajar dinamika molekuler menggunakan satu metode yang namanya bioinformatik. Gak jelas, belum jelas. Kalau ini jelas, evidennya ada. Cuma penerjemahannya secara tidak langsung. Oke. Nah, yang paling penting teman-teman, dalam satu hitungan selama lebih kurang 5 detikan, ya, 5 detik, ternyata dulu bisa dipotong-potong. Ini dulu namanya sequence. Sequence. Dengan kesepakatan itu dibagi, harus sama. Kemudian ini ditarik garis lurus, nanti dilihat kecenderungannya. Atau nanti dia dianalisis menggunakan suatu seperti Excel, ya, yang tersambung terkonek dalam suatu sistem mikroskopik sehingga akan langsung keluar suatu proses ininya, kesimpulan perubahannya, ya. Nah, ini adalah bagian analisis. Yang paling penting teman-teman, ini kita melupakan, ini cerita tentang ini ya, 2 menit terakhir teman-teman. Oke, 1 bar tuh ini nih, ini adalah 5 cm, 5 mikron, maaf teman-teman, 5 mikron. Oke. 5 mikron. Ini perbesaran berapa, Pak? 1000 kali. Teknik apa, Pak? Darkfield. Saya ngelakoni. Oke. Kalau ini 1000 kali, ya, misalnya tanpa adanya skala ini, ya, perhatikan, ini gambar segini 1000 kali ya. Halo teman-teman, 1000 kali. Ini posisinya 150%. Anda lihat ini gambaran zoom di kanan bawah gerak ini loh, teman-teman. Halo, Anda melihat? Halo? Lihat. Oke. Ini 150 ya. 150 ini saya gedein. Katakanlah menjadi 200. Kalau 200% dari 150 itu saya gedein berapa kali, Mas? Berarti ada kelebihan 50%, 1,5 kalinya ya. Halo, betul ya? Kalau 1000 kali, sekarang ini posisi perbesaran berapa sebetulnya, Mas, Mbak? 1.500 kali, benar ya? Halo? 1.500 kali. Betul ya? Betul ya? Itu cerita tanpa skala. Tapi kalau dengan adanya skala ini loh, bar ini ya, dengan patokan segini ini adalah 5 mikron, seberapapun kamu gedein, ya, seberapapun kamu gedein, kalau di awalnya dibilang 1000 kali, ya ini tetap 1000 kali perbesaran. Nggak akan berubah. Meskipun di sini saya gedein sampai 300% ya. Ya. Ini tetap hitungannya 1000 kali perbesaran. Dengan lensa okuler 10 kali, lensa objektifnya 100 kali. Kenapa itu bisa terjadi? Karena patokannya ini skala. Pentingnya skala dicantumkan di fotomikroskop. Ini saya berapa kali nih nguji seniormu, bimbingannya Prof. Sutiman, seenaknya cerita hasil cropping dia gedein, dia bilang perbesarannya ini nggak bisa. Jadi misalnya kalau ini semula dia bilang ini misalnya 40 kali. Ya, kemudian ini dia cropping, dia gedein lagi. Dia bilang 40 kali juga nggak bisa. Kamu udah ngegedein 40 kali, 5 kali, 200 kali. Kenapa dia tidak mencantumkan skala? Bisa dipahami ya teman-teman? Sekali lagi saya ulangi, apabila ada foto mikroskopik atau hasil penelitianmu, ya, diberikan skala ini mengandung pengertian skala ini segini adalah 5 mikron,
Dan di situ Anda menuliskan juga perbesaran 1000 kali, ya. Kalau Anda kecilin segini, ya, ini hitungannya 1000 kali tetap tidak berubah. Meskipun tadi dari ini udah dikecilkan sekitar 3 kali lipatnya. Ini tetap dibilang 1000 kali. Tetapi kalau tidak ada pencantuman bar skala itu, bar 1 bar tadi itu, kamu tidak bisa ngomong atau tidak bisa bilang bahwa kalau ini perbesaran 100, ya, lupakan gambar atau ini segmen. Kalau ini perbesaran 100 kali, ya, dengan gambar ini adalah 250, ini saya gedein menjadi 300, ya. Di sini kamu bilangnya juga masih bilang perbesaran 1000 kali. Tidak. Itu kan harus berkali lipat sesuai dengan ininya 50% naik. Jadi itu hal yang penting dalam analisis foto, skala, video, dan gambar dari mikroskopis. Oke. Kuliah sudah berakhir, ya. Ini jam berapa? 13 berapa? 13.10 ya? 13. 12.55 Pak kalau Oke, lewat 2 menit. Saya harus stop, saya tutup dulu. Oke. Sebentar operator, saya paham Anda juga harus istirahat. Jadi saya kembali ke sini teman-teman. Nanti kalau memang ada yang tidak jelas, Anda sekali saya silakan tanyakan, ya. Jadi hari ini kita mempelajari beberapa teknik prinsip cahaya, mengulang juga stereo, dark field, baru dibandingkan bright field, phase contrast, kombinasi dengan polarisasi. Kalau Anda ingin lebih mendalami prinsip polarisasi secara sederhana, itu coba buka di drive saya ada namanya satu animasi namanya Vademecum tulisannya, Vademecum. Itu berisinya gambar animasi, film animasi, kayak game. Ya, apa perlu saya perlihatkan? Tapi saya lagi buka ini. Oke. Situ dan mohon dilengkapi. Ya. Dibandingkan juga tadi dengan phase contrast, polarisasi itu apa? Ibaratnya pilot. Setir, kemudi. Cahaya itu mau diarahkan ke arah mana? Sehingga jatuhnya di permukaan objek itu, ya, baru dimainin dengan sistem. Apakah dia dark field atau memang istilahnya bright field atau memang sistemnya dia punya ini. Jadi ibaratnya mainan itu tuh, tadi saya bilang kayak mainan sentolop gini ya misalnya. Kayak mainan sentolop, menggerakkan sentolop ini. Oke, ini Anda lihat ya, ini ada sentolop misalnya, maaf. Nah, oke. Ini ada apa? Maaf saya ulangi, ada center. Oke, center ya. Ini kalau Anda lihat ya, Anda melihat bagian kepala saya. Ini polarisasi ini. Sekarang cahaya saya arahkan ke sini. Ya, muka saya nggak kelihatan. Itu polarisasi. Cuma nanti polarisasi ada 2 sensor, ada 2 sentolop. Prinsip ini di atas panggung pernah Anda lakukan 17-an di dusun di kampung. Pak Sofi di dusun, iya saya tinggal di dusun. Saya dulu ngebina anak-anak kecil untuk deklamasi dan sebagainya. Prinsip polarisasi. Ya. Sehingga nanti ada bagian yang terang pengen dilihat, baru dimainin. Kalau mau 3 dimensi, mainin dengan prinsip DIC. Gampang ya? Gampang dan seterusnya. Oke. Saya kira itu. Mohon maaf, operator Zoom link dari MIPA.